menyapa kita pada minggu kedua setelah Trinitatis, diangkat dari kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayatnya yang pertama dan diakhiri sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat pasal 25 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca secara responsorial. Tahun Sabat dan tahun Yobil. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaimu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu.
mengajak kita dengan tema panggilan memelihara alam. Keteraturan di dalam hidup adalah suatu hal mutlak yang sangat diperlukan manusia. Bukan hanya manusia yang mementingkan keteraturan, tetapi semua ciptaan Tuhan, baik itu tanah, baik itu laut, baik itu gunung, pohon-pohonan, dan juga langit dengan burung-burung yang terbang di atasnya. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, pada minggu yang lalu melalui Injil Lukas kita telah diingatkan agar setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan jangan hidup di dalam ketamakan, jangan hidup di dalam kerakusan. Jadi dang menjauhkan mengulu di bagasan kabulito, manang jangan pilih, tetapi jangan rakus. Pelit berarti pada kita kena mengalir. Tetapi minggu yang lalu ditekankan oleh firman Tuhan bahwa setiap manusia di tengah-tengah hidupnya jangan rakus, jangan tamak, jangan melakukan segala sesuatu, mengambil hasil bumi, mengambil segala sesuatu yang ada di tengah-tengah bumi ini untuk dieksplorasi, untuk dihancurkan menjadi ketamakan, menjadi sumber penghasilan di tengah-tengah kehidupannya. Itulah tema minggu yang lalu. Dan pada saat ini ditegaskan kembali oleh firman Tuhan melalui Musa, ketika Tuhan berbicara dengan Musa di Bukit Sinai pada saat bangsa Israel sudah masuk ke negeri Kanaan. Tuhan mewanti-wanti mereka. Itu tanah yang engkau diami. Itu tanah yang akan kuberikan kepada engkau. Tanah yang sangat subur, tanah yang sangat memberikan kehidupan. Tapi ingat, ini titah Tuhan. Yang pertama, tahun Sabat. Yang kedua, tahun Yobel. Tanah Kanaan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi mereka harus menuruti aturan, mereka harus menjaga, mereka harus memelihara alam bumi yang ada di tanah Kanaan. Jangan dieksplor yang sangat dalam sekali yang merugikan bumi. Seperti ketika satu saudara yang dikasih Yesus, kita sangat miris. Orang berlomba-lomba menghancurkan bukit-bukit untuk mengambil batu, tanah, dan pasir yang akhirnya terjadi longsor. Orang berlomba-lomba menebang pohon, illegal logging, yang akhirnya tanah tergerus, erosi, terjadilah banjir bandang. Di laut juga demikian, saudara dikasih Tuhan. Orang memakai petrol, memakai racun, menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalam laut. Melalui itulah saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mau menyeberang ke tanah Kanaan di atas gunung Sinai, Allah berpesan kepada bangsa Israel melalui Musa, "Hai Musa, katakan kepada bangsamu, bangsa Israel, bahwa mereka harus mengingat tahun ke-7 yaitu tahun Sabat, tahun pergantian atas segala bumi. 6 tahun mereka boleh mengambil hasil daripada ladangnya. 6 tahun mereka boleh mempergunakan tanah yang diberikan Tuhan, laut yang diberikan Tuhan, udara yang diberikan Tuhan, dan untuk mengumpulkan harta mereka yang dengan catatan pelihara, dan tahun ke-7 segala kegiatan harus dihentikan. Keseimbangan
sekarang buat pesta kotilon yang mana duduk dari setahun ya duduk dari setahun pesta kotilon. Nah di batu-batuan lagi untuk pesta kotilon dan minum kotilon dari ini. Tuhan tidak inginkan itu. Harus ada waktu istirahat. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus, apabila manusia tidak ada istirahat 24 jam baik itu pagi, siang, sore, malam, 1-3 kita bertahan. Metabolisme tubuh sama dengan metabolisme tanah. Harus ada pergantian untuk tanah itu bisa kembali subur, menghasilkan hasil yang baik untuk yang merawatnya. Allah mengingatkan itu. Tahun ke-7 engkau tidak boleh bekerja di ladangmu. Pohon anggurmu jangan kau siangi, jangan kau rantingi, dan kau tidak boleh mengambil hasil pada tahun ke-7. Biarkan itu. Buido, juo, kami di batau, si bailas mereka. Tapi kau mau betul yang tulisan aku pasal tanah tadi. Tak traktor musim boleh bila sonari, pasti bergigit kasih orang. Nunggu kembali deh, pekana dulu sudi angkat unsur tanah dari ikan. Kita dahulu memakai buku kimia, tak bayar sudi nama kimia, tak bayar sayur kimia, dan tiga rumah dia layak kandungan tanaman rumah satu memang sautik kadar. Kalau bulu tahun tak bayar rumah bulu setetes kadar kimia masuk terus selama 60 tahun. Dan kita tidak tahu apakah ini juga virus ini adalah akibat dari itu. Jadi firman Tuhan mengatakan kita tidak tahu. Allah bisa menjadikan segala sesuatu, banjir, air bah, gunung meletus, gempa bumi, akibat keserakahan daripada manusia. Apakah virus COVID ini juga adalah imbas efek daripada keserakahan kita? Mari kita bertanya di dalam hati kita. 6 tahun engkau boleh mengambil, tahun kedua engkau beristirahat, sama seperti penciptaan manusia, sama seperti penciptaan dunia ini. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah mencipta, pada hari yang ke-7 adalah hari peristirahatan. Tahun pekerjaan juga demikian. 7 tahun atau tahun ke-7 harus istirahat total. Jadikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Memperlakukan tanah, memperlakukan bumi ciptaan Tuhan dengan baik adalah gambaran bagaimana penghormatan kita sebagai manusia ciptaan tertinggi atas Tuhan. Kita bisa lihat saudara yang dikasihi Yesus, manusia diciptakan dari debu tanah. Adam artinya terangkat, terbuat dari debu tanah. Bumi atau tanah itu adalah Adamah. Tanah itu adalah Adamah. Adam dan Adamah adalah saudara. Saudara bukan manginani. Mulut kita kembar saudara terdekani. Mulut kita terbuat dari satu produksi, satu ibu yang sama. Apa itu tidak saudara? Manusia itu dan tanah itu adalah sama, karena manusia itu adalah terbuat dari debu tanah. Betul bulu bersaudara kita di bumi bahasa marsihat cita, bahasa lomolomok tadi bumi. Sayangi, kasih, rawatlah bumi itu. Itulah keseimbangan yang pertama di dalam tahun Sabat. Pesan pertama. Pesan kedua saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus adalah tahun Yobel. Jubel. Yobel itu terangkat daripada tanduk domba untuk dibuatkan menjadi sangkakala. Dan ketika orang mau berbebasan, mau berperang, mau raya, mereka membunyikan Yobel. Mereka membunyikan sangkakala sebagai pertanda kemenangan, sebagai pertanda kebebasan. Maka saudaraku di dalam Yesus Kristus, ketika kita gereja mau menyatakan ulang tahun atau tahun atau syukuran jubileu 50 tahun, maka gereja harus berani menyatakan bebas keseluruhan, tiada hutang dan piutang.
kebebasan, tahun kemerdekaan. Bunyikan sangkakala menyatakan merdeka, semua bebas. Maka Tuhan mengingatkan pada tahun Yobel, yaitu 7 kali 7, 49 tahun. Maka tahun ke-50 dan dimulai pada tahun ke-49 dikatakan tanggal 10 bulan 7 sudah harus mempersiapkan menyongsong tahun ke-50, tahun Yobel, tahun kemerdekaan, tahun kebebasan. Dikatakan kembalikan tanah saudara, kembalikan milik mereka yang kau kuasai menjadi milik mereka kembali. Pengulangi langsung kadang menolong Kristus Yesus tak sebarangan kala mengulai ulang tahun mana jubiliu, baik itu gereja, baik itu persekutuan, baik itu organisasi, apalagi di tengah-tengah keluarga. Anggo sore ini berkata matokon nasa nadiau nasihat kohian hubaulah. Itulah tahun Yobel, tahun ke-50. Allah mengajarkan pada tahun ke-50 segala hutang piutang lunas. Segala harta saudara kita yang kita kuasai oleh karena hutang piutang atau kredit apa sekalipun, baik kita beli, kembalikan lunas. Tahun Yobel, kemerdekaan, pengembalian haknya. Itulah keseimbangan yang kedua. Jangan dombe namorai lam mamora nabogosi lam markobos. Allah mengaturkan kehidupan sesama harus seimbang, kehidupan sesama harus setara, bahwa tidak ada orang yang boleh menangis karena ketidakadaannya dan orang bermegah karena kemewahannya. Setara, baulah. Contohnya belum ada mutakku udah menginap main yang baru ber-50 tahun, batu tahoma pesta ulang tahun 50 tahun, Bang Petrus Marwah, selamat jubiliu tahun ke-50 tahun kemerdekaan. Tujuh teman-teman meninjau tahu Bapak Polisi dan beliau itu 1 tahun naik selesai. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau Tuhan inginkan dari aturan yang dua ini? Yang pertama, kuasai bumi, laut, langit dan segala isinya sebagai pemelihara, bukan pemilik tunggal. Pemiliknya adalah Allah. Mulut ngadok jadi teman-teman yang mulut tahun itu hanya titipan Tuhan untuk kita untuk menguasai, merawat, tetapi seyogianya itu adalah milik Allah. Nak punya ini batang kesempatan dengan dia kita lah memakai khobar itu kepentingan Allah ulang maralo kuno di rohani di batang. Yang pertama, yang kedua parohahon habiran siam jul doh budinda aka akan. Perhatikan sesamamu, perhatikan kehidupan saudara-saudaramu, teman-temanmu, sesama jemaat. Mari kita saling memperhatikan. Kita coba melalui gereja, kita selalu memperhatikan bagaimana orang yang terpapar oleh imbas daripada COVID-19 sekarang. Gereja kita, puji Tuhan, terbuka untuk memberikan sembako sampai saat ini. Tak wow selalu. Mari kita coba untuk respect atas teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Tuhan inginkan yang seperti itu. Una kita mengalang hai ni man do adorana kape do ngatai pak nabe damui di Allah. Mulut talang adoran ni man do haena banangku dia do kunai pak nai bui di Allah do ngata. Itulah tahun ini. Ide panggil di bawah. Di tengah-tengah ini kita mau berbagi dengan sesama. Jangan egois. Benar dunia ini adalah dunia yang sangat mengkuduskan ekonomi, yaitu kebutuhan hidup di bumi ini. Alai hakikat daripada ekonomi adalah antara oikos
oikos dan nomos, penata layanan dan rumah tangga. Maka ekonomi adalah penata layanan rumah tangga. Tapar laut tong KTP rumah tangga. Mereka juga berekonomi. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, ayat terakhir di dalam nafsu firman Tuhan yang dikatakan, dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Mari kita menjadi tokoh inspiratif untuk melakukan ini. Mari kita coba dari hal terkecil di tengah-tengah kehidupan kita. Tohodo di kota seperti keselari dan mungkin udah hota sudi. Kata Tuhan tak udah dangan dengan ini. Ada dangan dengan ini. Kalau minimal kita diajak untuk mau berbagi dengan sesama, memikirkan kehidupan sesama. Itulah yang dibungkus dalam nafsu firman Tuhan di tengah-tengah minggu saat ini. Teratur, terimbang antara kehidupan manusia dengan alam, manusia dengan manusia. Biarlah Tuhan yang memberkati kita sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang berani menyatakan kebenaran atas ciptaan Tuhan. Amin. Firman-Mu berkatilah.